Saya udah nonton tentang penjelasan Ustadz tentang dropship, bahwasanya salah satu solusinya adalah dengan akad keagenan atau wakil. Yang kedua, wakalah bukan keagenan. Diteruskanlah dulu. Yang kedua deposit. Yang ketiga dengan membuka rekening bersama. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukumnya jika si dropship dan supplier tidak saling kenal, akan tetapi memakai rekening tidak saling kenal, ya, terus saling kenal, akan tetapi memakai rekening pihak ketiga. Jadi sistemnya si supplier mentransfer uang ke pihak ketiga, kemudian pihak ketiga tersebut jika uang sudah masuk disampaikan ke pihak supplier bahwasanya ada pesanan dari si dropshipper ini supaya untuk dikirim ke pembelinya si dropshipper. Ya. Kemudian sampai barang baru pihak ketiga itu mentransferkan uang ke pihak supplier. Seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Begitu kan ya? So, itu bagaimana hukumnya? Bagaimana tanya? Anda dengan pemilik barang jual beli atau bukan berarti? Secara tidak langsung menurut saya jual beli. Memang jual beli. Sudah Anda terima barang ketika Anda jual? Belum. Rasul Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari. Famadha yahillu li wa ma yahrumu alayya?" Wahai Rasulullah, profesiku beli barang aku jual, beli barang aku jual. Tolong jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kata Rasulullah jawab dengan kaidah yang ringkas. Ya bena akhi, la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Bagaimana barang yang dimiliki yang boleh siap untuk dijual kembali adalah beli dengan akad. Dengan akad Anda sudah, bahkan mungkin uang sudah Anda transfer mungkin karena sudah di tangan ketiga. Tetapi barang sudah diterima oleh Anda belum. Berarti risiko masih di tangan siapa? Di tangan pemilik barang. Yang terjadi apa? Baru tukar uang dengan uang. Anda transfer uang kepada pemilik barang atau kepada wakilnya, itu pihak ketiga, ya. Kemudian dengan nominal tertentu, anggap umpamanya 1 juta. Anda terima uang dari si pembeli dari Anda 1 juta lebih, atau melalui wakil Anda, pihak C atau pihak keberapa tadi? Jelas? Dengan demikian ada pertambahan selisih antara untung rugi, tapi bukan selisih untung rugi. Terjadi adalah tukar uang dengan uang karena barang masih di tangan produsen. Yang terjadi adalah riba. Allah ta'ala alam. Karena Anda menjual barang yang belum Anda miliki. Kemudian ini Ustaz, ada beberapa syubhat yang yang sampai bagaimana jika disolusi dengan akad salam. Sudah saya jelaskan juga kalau nggak salah di buku Harta Haram. Saya sudah baca di buku Harta Haram itu, saya baca berulang kali, tapi saya masih kurang paham. Nggak ada masalah. Akad salam biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dengan hikmah di balik itu seperti dia kebalikan dari bai' taqsid, jual kredit. Baik bisa mainin ajil. Kalau rumah Anda terima sekarang, hari ini Anda terima, motor Anda hari ini terima, mobil hari ini Anda terima, pembayaran nanti nyicil berangsur atau nanti sekaligus sekitar 5 tahun 6 tahun lagi. Kira-kira harganya sama dengan cash atau lebih mahal? Lebih mahal. Pasti. Kalau ada yang mengatakan haram, pendapat ini sama dengan pendapat jahiliyah yang pernah saya jelaskan, atau tidak? Kalau ada pun yang siap sama antara cash dengan harga 10 tahun, silahkan angkat tangan, kita beli rumah semua dari dia. Cash harganya 100 juta, bayar selama 10 tahun juga 10 juta. Ada yang beli cash? Pasti tidak ada. Boleh, berarti dia nyumbang. Lebih pada prinsip dasarnya boleh. Baik. Kalau uang cash di awal, Anda bayar cash, rumah 10 tahun lagi serah terimakan, harganya sama dengan cash atau lebih murah? Paham antum? Iya, lebih murah.
Sama seperti umpamanya Anda ingin berangkat umrah 10 tahun lagi, tapi bayar cash sekarang. Pada saat 10 tahun itu setelah jelas tanggalnya, tanggal umpamanya 1 Januari tahun 2028. Berapa tahun lagi? 12 tahun lagi kan ya? Bayar cash sekarang. Kalau cash sekarang harganya 30 juta, untuk yang ini berapa biasanya? 10 tahun lagi Anda berangkat. Bisa 10 juta? 10, anggap 10 juta. Dari mana dia dapat caranya nanti harga naik segala macam? Ya, 10 juta biasanya orang berbisnis dalam setahun bisa nggak untung 100%? Bisa. Berarti dalam waktu 12 tahun tadi, dari uang 10 juta Anda tadi bisa nilainya nominalnya 120 juta. Ya. Walaupun harga nanti naik 50 juta, dia sudah untung 70 juta dengan menggunakan uang Anda tadi. Paham? Ini adalah cara mengumpulkan dana orang untuk permodalan. Bagus ini dalam syariat Islam. Tapi dengan syarat orang yang menjual salam ini dia harus bisa dipercaya. Anda serahkan 50 juta habis itu menghilang dia. Kemana dia mau dicari? Kabur. Seperti beberapa kasus yang banyak itu. Maka untuk akad salam, ini yang Allah katakan tentang ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulis kata Allah, ambil saksi. Ini akad salam maksudnya. Kata Ibn Abbas, wallahi inna salam. Kata Ibn Abbas, ini ayat ini khusus maksudnya adalah akad salam. Termasuk di sana semua akad yang tidak tunai. Ambil jaminan dari dia. Apa jaminan? Seperti kalau umrah yang mahal itu kan tiket dengan hotel. Siap saya berangkat 10 tahun lagi, tapi tolong isut tiket saya hari ini. Kan bisa kan? Bisa atau tidak beli tiket Garuda 10 tahun akan datang? Per hari ini Anda terima. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Hotel bisa? Bisa. Aman Anda sudah. Mau tutup travel itu, mau apapun terjadi, Anda sudah bisa berangkat sendiri. Paling visa. Visa nggak terlalu mahal untuk mengurusnya. Paham itu? Paham. Terus kalau Anda katakan akadnya salam, untuk akad salam di masa Rasulullah SAW, karena tujuan hikmahnya adalah harga menguntungkan si pembeli dengan harga lebih murah. Biasanya dalam hadis Ibn Abbas, Ibn Umar dikatakan bahwa mereka melakukan akad salam di Masjid Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah. Para penduduk Madinah melakukan akad salam untuk serah terima setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, musim korma sekali setahun. Kalau saya beli korma ketika mulai musim buah korma, harga pasti mahal. Ya atau tidak? Ya. Saya beli setahun sebelumnya cash uang di depan. Lebih murah atau lebih mahal? Murah. Untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Artinya 3 tahun lagi serahkan korma pada tanggal sekian, saya bayar uang cash sekarang. Sehingga dari tadi dia dapat uang untuk muter modal usahanya. Jelas atau tidak antum ini? Nah, jelas sudah. Berarti harus murah. Kalau akad online dibuat dengan salam, biasanya online jaraknya berapa hari? Sehari, 2 hari, barang diterima antara akad dengan serah terima barang. Iya atau tidak? Iya. Paling lama berapa? Seminggu paling lama seminggu. Seminggu sudah berubah harga atau tidak? Belum. Tidak. Karena itu para ulama mazhab Syafi'i Hambali, walaupun Syafi'i membolehkan akad salam tunai, pendapat yang terkuat dan pendapat Hambali, mereka mensyaratkan untuk sah salam itu ayyakuna lahu waq'un fis saman. Antara akad terjadi dengan serah terima barang itu berubah harga. Sehingga hikmah akad salam dibuat ada terjadi. Paham? Paham. Bisa online, bisa untuk barang yang lama setelah terimanya boleh salam. Tapi untuk barang yang cepat tidak ada hikmah salam di sini. Ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Salam memang dia adalah menjual barang yang belum dimiliki juga. Tapi dikecualikan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham antum? Anda jual salam. Salam itu uang cash di depan. Seperti umpamanya dia menjual tiket 10 tahun akan datang. Pada saat itu pesawatnya sudah ada atau belum? Mungkin pesawatnya sudah ganti segala macam. Tidak ada, belum dimiliki dia.
Boleh dijual? Boleh. Termasuk menjual barang yang belum miliki atau tidak? Termasuk. Tapi kenapa boleh? Karena Rasulullah membolehkan. Berarti dia pengecualian atau tidak? Dikecualikan oleh nas Rasulullah SAW tadi. Karena kenapa dia dikecualikan? Karena ada hikmahnya, yaitu harga lebih murah. Pemberian modal kepada si penjual dan menguntungkan pembeli karena dapat lebih murah. Paham antum? Ketika hikmah tidak ada sama sekali, masuk dia kepada kaidah umum larangan menjual barang yang belum paham. Itu maksud saya dalam buku Harta Haram.